Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore kali ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Hadir juga bersama kita ada Bapak Nurudin Wahyu Utomo, Sarjana Gizi dari Puskesmas dari Jaksa 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore kali ini apa kabar, Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, cuaca di luaran luar biasa panas banget ya. Di mana jalan juga sedang dibenahi, mungkin bagi pengguna jalan ini hati-hati yang lewat di jalur Pati Kudus KM3 Mitra Pas. Pengguna motor apalagi ya lebih hati-hati lagi ini. Dan nah ini yang cukup menarik karena kita membahas tentang jajanan bergizi anak sekolah. Anak sekolah ini memang beberapa tahun terakhir menjadi fokus utama supaya gizinya seimbang. Kemudian kalau gizi seimbang harapannya bisa menyerap mata pelajaran sehingga bisa bersaing ketika nanti kelak dewasa dengan sumber daya dari luar negeri, karena mau tidak mau kita akan bersaing. Mohon pencerahannya Ibu ya tentang jajanan bergizi anak sekolah. Monggo Ibu dan Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pada bunda-bunda semua, pada siang ini menjelang sore nggih, kita akan belajar tentang jajanan bergizi anak sekolah. Di mana pada anak sekolah ini, terutama itu yang anak sekolah di bawah SMP, mungkin lebih perlu perhatian karena mereka masih dalam umur yang masih perlu perhatian sekali. Makanan jajanan itu merupakan makanan dan minuman yang dipersiapkan kemudian dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan, di tempat-tempat keramaian atau tempat institusi misalnya sekolah demikian itu, kemudian dikonsumsi tanpa pengolahan persiapan yang lebih lanjut. Jadi jajanan ini bukan merupakan makanan yang berupa sarapan, itu lain lagi maksudnya gitu. Jadi misalnya anak itu tidak sempat untuk melakukan makan pagi di rumah misalnya, itu kan akhirnya kita orang tua tidak membekali makanan. Kemudian anak seringnya itu akhirnya tertarik dengan makanan jajanan di sekolah. Larinya ke jajanannya malah ya, bukan ke sarapannya malah. Ke sarapannya ya. Jadi kita kalau sarapan mungkin sudah sebagian di rumah ya, atau mungkin bawa bekal. Tapi yang kita inginkan sekarang yang perlu perhatian itu malah jajanan makanan jajanan yang tersedia di lingkungan sekolah itu. Ya. Dimana biasanya yang kita temui ya itu di lingkungan sekolah itu jajanan kurang bergizi menurut kami, menurut pemantauan kami di lingkungan terutama kami dari Puskesmas Gembong ya. Itu ya kan ya? Iya, betul. Dek Udin. Di tempatmu gitu enggak sih? Sama, di lingkungan sekolah itu sampai gurunya itu gini, Bu, ini gimana caranya untuk bisa memberitahukan kepada pedagangnya sampai gitu ya. Jadi kita itu ya miris karena anak-anak bangsa ini kan harusnya itu mendapatkan gizi yang tinggi, apalagi dalam masa pertumbuhan. Ada standarnya ya, Ibu ya? Iya, tentunya ada untuk standar anak sekolah. Jadi kalaupun ada bekal, biasanya juga melirik itu jajanannya dilihat saja sudah menarik. Kemudian di ini ada baunya yang menarik juga. Ya. Lebih menggoda selera Ibu ya? Lebih menggoda selera daripada yang tadi dibawain dari rumah. Jadi akhirnya anak sekarang kan nggak mau kalau mungkin nggak sanggup uang saku ya. Jadi mereka juga orang tua juga tidak tega kalau hanya memberikan bekal saja. Tentu saja diberi uang saku. Akhirnya bisa juga memilih makanan jajanan di lingkungan sekolah itu juga. Nah, yang kita khawatirkan itu karena ini lingkungan sekolah itu jajanannya semakin terkini. Gitu kan ya? Iya. Di Udin sih gimana yang ini yang anak sekarang ya. Kalau Bu Titik sih sudah ini ya zaman dulu. Jadi mungkin pengalamannya yang masa kecil lalu sama masa kecil
di Udin sekarang beda kan? Beda. Gimana sih kalau menurut kamu di Ya, Udin? kalau sekarang ya Bu ya, fenomena sekarang kan apa ya, masalah-masalah gizi anak-anak itu kan menjadi topik yang sangat hangat ya untuk dibahas. Karena apa? Masalah-masalah gizi itu sekarang tuh banyak sekali ya Bu ya, entah Iya. itu dari karena kekurangan gizi atau Kekurangan mungkin kelebihan gizi bisa kelebihan juga. gizi, Ya, salah satu faktornya masalahnya. dari asupan makannya yang Betul sekali. kurang tepat mungkin ya, karena di sekolahan banyak jajanan yang tidak sehat, ya, sehat. atau mungkin banyak makanan kemasan ya, yang di dalam makanan kemasan itu mungkin banyak pengawet, banyak pewarna ya, ada Nah, zat-zat itu. tambahan yang mungkin tidak diperlukan ya nanti karena Yang penting warnanya mungkin iya, ya menarik warnanya ya. yang menarik, anak-anak suka gitu ya. Kadang kan Ya. minuman-minuman kemasan kan warnanya ada yang hijau, ada yang Aduh, biru. Nah, itu itu kita malah kan was-was ya Bu ya, Was-was karena sekali. anak-anak kan mungkin konsumsinya hampir setiap hari ya, mungkin tidak terjadi efek langsung, tetapi karena mungkin dikonsumsi setiap hari jangka panjang Lama-lama ya, menumpuk di dalam tubuh. Nah, nanti bisa menjadi penyakit gitu ya, bisa penyakit yang serius atau mungkin hanya bisa keracunan atau diare, itu yang penyakit ringannya ya. Iya, betul sekali. Seperti itu. Oke. Iya. Oke, warnanya sudah tenar membahana ya, Iya. sudah apa namanya menggoda untuk dibeli. Dan akhirnya Menarik juga sekali ya warnanya. iya, kemudian juga siswa-siswi ini akhirnya ilat warung Bu ya. Kalau Betul sekali. bahasa patinya bloko sotonya kan Ilat gitu. warung. Kalau orang-orang tua kan wah silat warung kan gitu kalau sudah jengkel. Tetapi sekarang orang tua malah kebanyakan sudah kalah sama anak-anak, ini repot ini ya. Iya. Oke. Memang zamannya kali ya sudah ya. Semua ada sekarang. Kalau zaman dulu mungkin kan hanya getok gitu ya. Iya. Polo Pecel pendem ya Bu ya Iya. istilahnya. Ini juga Iya. ada kampanye untuk polo pendem naik lagi. Kalau polo pendem naik lagi mungkin anak-anak sudah mulai tertarik lagi. Ini mungkin bisa lebih sehat lagi ya Bu ya. Bisa diolah dengan sedemikian rupa dengan tambahan-tambahan makanan lagi yang bergizi, sumber protein misalnya, nggih. Oke. Kalau polo pendem soalnya cuman direbus ya Bu ya, aman ya Bu ya, cenderung aman ya. Iya. Oke. Iya. Semoga saja nanti jajanan-jajanan tradisional ini naik Iya, karena bisa memang naik lagi. ya saya lihat teman-teman pegiat wisata sudah mulai untuk kampanye jualan polo pendem, ada apa namanya pisang godok, ketela godok, telur rambat godok, kacang godok juga, jagung rebus. Ini lebih bagus ya Bu ya. mulai lagi ya supaya bisa sehat. Nah, ini harapannya juga jajanan seperti ini ada di sekolah-sekolah ya Bu ya. Ya, kita inginkan yang bukannya terus kembali ke masa lalu sedemikian rupa sih tidak nggih, tapi ada jajanan-jajanan yang memang Penyeimbang Bu. iya, yang sehat, yang aman, bersih, bergizi. Tidak seperti jajanan sekarang itu kan hanya sumbernya hanya tepung ya, hanya Gula. sumber tepung, gula sama minyak goreng. Iya. Oke, itu yang seringnya itu menimbulkan ketidakseimbangan gizinya nanti. Oke. Nggih. Repotnya kembali anak-anak ketika Bu saya tidak sarapan. Oke, ini tak kasih uang. Oke Bu, nanti saya sarapannya pakai jajan aja. Itu kan banyak Bu yang sekarang seperti Iya, itu ya. Ini repot apalagi ya. orang tua yang tidak memperhatikan gizi anaknya ya. Yang penting itu ini uang sakunya. Nah, nanti kan wah sebenarnya sudah ada uang sakunya, udah kamu beli semaunya. Kadang kan juga ada yang seperti itu nggih. Jadi pola makan sama pola pembinaan orang tua juga sangat Pola berpengaruh asuh sekali gitu ya. Kontrol dari rumah juga tidak begitu ketat karena lebih apa namanya suka ngasih uang saja, Ngasih uang kemudian saja. jajannya sembarangan di Iya. sekolahan ya. Iya. Bu. Dan harapannya kalau misalkan ini nunggu MBG-nya kan siang ya Bu, yang nggak ada sarapan ya Bu ya. Mereka akhirnya ya jajan itu dulu untuk ganjal perutnya ya. Iya, ya, bisa juga. Tapi MBG juga menurut kami juga ada banyak lah baiknya nggih. Iya. Karena memang tujuan dari pemerintah juga baik mestinya karena memberikan makanan penuh, makanan ya semacam makanan utama ya. Jadi ada nasi sayur lauk itu kan makanan penuh namanya. Oke, sudah ditakar ya Bu ya. Iya. Oke, harapannya ini di rumah sarapannya dibikinkan orang tua, Bapak Iya. Ibu di rumah bareng-bareng sarapan. Habis itu di sekolahan sudah ada MBG-nya. Iya. Itu sudah cukup sebetulnya Bu ya. Tanpa Cukup. saku udah cukup sebetulnya ya. Cukup sekali itu malah ya.
uang sakunya nanti ditabung aja ya. Gitu aja. Nanti luar biasa. Nanti akan kita kupas Mitra Pas ya, karena jajanan anak-anak di sekolah ini, karena kita juga khawatir. Kalau pulang juga sama Bu, meskipun habis MBG kan udah dapat jatah makan. Iya. Karena ilatnya sudah ilat warung Bu. Iya. Nanti di pas balik juga mampir-mampir di pinggir-pinggir jalan itu Bu, yang jadi itu, masalah ya. Jadi memang perlu edukasi yang berkali-kali. Jangan pernah bosan. Baik, nanti akan kita kupas. Materi kita banyak Mitra Pas, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, di program spesial Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang jajanan bergizi anak sekolah Mitra Pas. Ya, ini cukup penting karena bagaimanapun juga anak-anak sekolah ini adalah generasi penerus, sehingga harapannya juga sehat, jangan sampai salah asupan ketika jajan Mitra Pas ya. Nah, itu yang kita bahas bersama Ibu Titi Asrifatun, Sarjana Gizi dari Puskesmas Gembong, dan Bapak Nurudin Wahyu Utomo, Sarjana Gizi dari Puskesmas W dari Jaksa 2. Tadi sudah kita bahas tentang beberapa hal yang berkaitan tentang jajanan yang ada di lingkup sekolah. Ini juga perlu kontrol ya Bu ya, tepatnya perlu kontrol. Anak-anak juga harus bisa memilah ini jajan yang bagus untuk saya ataukah tidak. Jangan sampai malah sarapannya tidak diindahkan, malah sukanya malah jajan yang akan repot. Silakan dilanjut kembali Bu, mungkin ada beberapa hal yang belum kita ketahui ini, monggo Bapak atau Ibu silakan. Oke. Ya, jajanan sehat itu yang seperti apa ya? Jajanan yang sehat itu adalah yang bergizi, kemudian aman ya, bersih, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya ya, seperti itu. Nah, kemudian jajanan sehat itu juga yang bisa mencukupi kebutuhan gizi ya, walaupun tidak 100% tetapi menyumbang asupan gizi. Oke. Nah, kemudian ciri-cirinya bagaimana sih jajanan yang sehat? Kadang kan ada yang bertanya seperti itu. Nah, jajanan yang sehat itu yang pertama ya, dia tidak mengandung MSG ya. MSG itu apa sih? MSG itu monosodium. Oh iya, nama lainnya, nama familiarnya moto atau obat ya. Kadang orang zaman dulu sebutnya obat gitu ya. Atau yang sekarang moto atau obat micin. Masak itu maksudnya ya. Oh iya, obat masak atau micin ya Mas ya. Micin. Nah, sebenarnya kita tidak bisa 100% ya Bu ya, tetapi mesti kita beli jajan itu mesti ada campurannya. Kan memang kalau sedikit itu diperbolehkan ya. Iya, boleh dalam batas yang wajar yang gitu, wajar. Okay. Nah, kemudian yang pertama tadi kan tidak mengandung MSG. Yang kedua adalah tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Contohnya ada pengawet, ada pemanis ya. Kemudian juga ada campuran-campuran pewarna ya, yang mencolok tadi, zat-zat kimia yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Kemudian yang ketiga, mengandung lemak sedikit ya, mengandung sedikit lemak ya. Kenapa? Kalau kadang ini loh, kalau berupa gorengan, kadang itu pakai tisu tuh sampai tisunya basah loh. Iya, sampai bisa diperes ya Bu ya. Itu yang berbahaya kan minyaknya ya, bukan gorengannya itu. Gorengannya enak loh. Iya. Iya. Apalagi minyaknya kadang udah dipakai berulang kali ya Bu ya. Nah, itu yang berbahaya lagi. Ya. Karena karsinogen ya. Ya betul, karsinogen, bisa pemicu penyakit kanker. Ya. Wah, kalau sudah kanker ini, waduh, ini dia ini. Susah ini. Kemudian ini kalau kematangan makanannya juga termasuk. Iya, termasuk syarat-syarat ciri-ciri makanan sehat, harus yang matang. Nanti kalau enggak matang, perut bisa mules. Iya, bisa diare, bisa tifus ya Bu ya. Nah, kadang kan anak-anak sekarang sukanya makanan yang setengah mateng atau kadang malah yang mentah gitu ya. Apalagi sushi kadang kan menggunakan ikan mentah atau apa, sebenarnya belum tidak tentu itu bahannya bagus. Iya, juga, belum tentu bahannya bagus ya. Tergantung Hmm. pengolahannya nanti bagaimana gitu. Kemudian tuh termasuk seratnya harus cukup ya. Iya, karena anak-anak kebutuhan seratnya tuh kadang mereka nggak suka makan. Iya. Nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah ya, sukanya nggak suka sayur, nggak suka buah. Nanti makanan jajanannya juga tidak berserat ya, nanti Karena bisa
itu yang ada di lingkungan sekolah kan yang merah-merah itu ya. Yang Iya. dibuat dari tepung-tepung itu. Iya, banyak tepung, banyak Terus gula. sama saus. Iya, betul. Andalannya memang itu banyak ya Bu ya. Sisan. Tepung Iya. memang rata-rata Panas-panas ya. pakai plastik. Mhm. Nah, Nah, itu plastiknya itu. juga Pemicu Wadahnya penyakit juga. ya. Karena kepanasan itu tadi ya Bu ya. Iya. jadi wadahnya juga tidak baik juga karena plastik itu tadi ya. Plastik, styrofoam ya Bu ya, Ah. kalau kena panas nanti kan bisa bercampur dengan makanan. Nah, itu yang Kalau zaman dulu menyebabkan. ya ditom sama Iya, pakai ya. daun pisang, daun jati ya Bu ya. Itu lebih sehat malah ya. Oke. Selain itu juga ini makanan sehat itu harusnya mengandung vitamin loh. Oh, Iya, iya. Vitamin tadi kalau makanan penuhnya nggak ada vitaminnya. Mm-mm. Ya karena kan yang diinginkan biasanya geprek toh. Iya, Geprek itu Seblak. tanpa Iya. seblak gitu ya. Itu tanpa serat, tanpa vitamin. Padahal itu juga sangat dibutuhkan. Nah, itu ya. Kemudian ini gorengan-gorengan tadi itu kalau misalnya gorengan yang pakai jelantah itu gimana itu? Waduh, nah itu tadi Tidak dia. hanya untuk anak ya. Iya, enggak hanya Untuk anak-anak semua usia ya semua Bu ya. juga ini juga berpengaruh sekali. Oke. Nah, terus ini tadi kalau monosodium glutamat itu apalagi untuk penderita yang hipertensi, yang darah tinggi, gimana Iya, itu? itu langsung naik drastis naik Langsung tingginya darahnya ya. Ada yang tanpa MSG itu nggak bisa, merasa nggak bisa. Iya, kurang enak katanya. Iya. Kurang nendang ya Bu ya. Hmm. Padahal itu cuma kebiasaan dan mindsetnya aja. Ya, kan, itu betul sekali. Nah, nanti ini tadi kan ciri-ciri makanan sehat seperti itu. Kalau tidak makan makanan sehat itu gimana itu? Apa akibatnya sih? Akibatnya ya yang paling dekat diare ya Bu Langsung ya. ya, biasanya Langsung ya. biasanya hitungan jam nanti tiba-tiba diare. Tiba diare. Mual muntah ya, keracunan makanan. Bisa Nah, keracunan. kalau Diare. yang agak panjang nanti bisa ke tipes Tipes ya. akhirnya ya, karena kita tidak tahu saluran pencernaan kita itu tahan apa enggak dengan Iya. makanan tersebut. Karena kadang kan ada yang makan cabai itu sampai level berapa gitu ya. Level 10. Kalau kamu Itu kamu jangan-jangan levelnya berapa itu? Pedasnya juga sintetis juga ini Bu. Iya, Bukan buatan. karena buatan ya. Buatan itu malah bahaya Biasanya sekali. gitu. Ya kimia tadi ya. Iya, kembalinya. kembali lagi ke bahan kimia. Sebenarnya kalau cabai kan juga bergizi ya. Iya Kalau sih. cabai murni ya Bu ya. Iya, Cabai murni murni ya. Cuma kadang kan pas lagi mahal atau susah ditemui gitu kan nanti beralihnya ke kimia. Kimia. Memang Yang ada ya instan. apa bikin pedas kimia yang bahan kimia ada ya Bu ya. Ada ya. Iya, ada dong. Ada sih, ada. Dan itu lebih murah biasanya kalau Iya. kimia ya. Ada. Hemat buat penjual gitu. Buat penjual ya. Penjualnya. Oke. Ini yang Tapi ya hati-hati kita mitra tidak pas ya. tahu, yang pembeli kan tidak tahu ya. Seperti ini rasanya itu Enak. super pedesnya. Pedes. Nah, itu di lidah, tapi di perut nggak tahu. Mm-mm. Ini kan di tempatmu itu di puskesmas juga rawat inap. Iya. Banyak juga ini yang Iya, banyak kasus yang diare, kasus itu. tipes. Sama sih ya, Mm-mm. di Kebun Anak-anak juga sih. banyak. Anak kalau remaja juga. Iya. Cuma kita kan emang biasanya di anak nggih. Oke. Kemudian kalau diare, akhirnya kan ke diare. Kalau keracunan tadi, diare ini akan karena ini keluarnya kan banyak ya. Kalau diare itu konsumsi makanannya itu akhirnya kan terbatas. Iya. Akhirnya ini semakin lemes, nanti status Dehidrasi, gizinya, iya. status gizinya akhirnya cepat turun biasanya, gitu kan? Iya, Nah. karena kadang kalau diare juga disertai mual muntah ya Bu ya. Jadi Mual muntah, nggak ada nggak mau asupan yang masuk. Nafsu makannya Mm-mm. kurang. Sementara Iya. keluar terus. Keluar Iya. terus. Biasanya langsung lemes, langsung kalau nggak ada langsung pemulihan, langsung penanganan, nggih, semakin berbahaya. Iya. Ya. Kemudian kalau yang sampai ke tipes misalnya ya akhirnya jadinya rawat inap ya. Kemarin juga itu ya ada sampai ke rawat inap. Itu. Oke. Ada ini apa? Dampak yang lain lagi misalnya Beberapa kasus sampai di rumah Iya, sakit itu sampai- banyak iya. ternyata iya, ya. sampai ke Sampai rumah, rumah sakit, sakit, kalau iya. sudah tidak bisa ditangani di tingkat Puskesmas. puskesmas. Oke, Nah, ini itu yang tadi. perlu hati-hati mitra pas ya. Oke, itu tadi yang jangka pendek ya Bu ya. Kalau yang Jangka jangka pendek. panjangnya apa Bu? Jangka panjang
kalau mengkonsumsi ini yang nggak yang sehat. tidak sehat berlama-lama sampai berbulan, bertahun mungkin nggih. Iya. Akhirnya status gizinya nanti bisa tidak terkontrol, bisa tadi bisa kegemukan juga, Ya, obesitas. bisa obesitas, bisa ke kurusan, Kurusan atau gizi kurang ya. gitu ya. Pokoknya kelebihan Nggak maupun baik, kekurangan juga nggak tidak baik. baik, apalagi untuk anak-anak menjelang remaja. Kalau yang putri juga, kalau di tingkat anak sekolah yang tingkat SMP ke atas itu juga mulai ini ya, ada menstruasi juga ya, jadi kehilangan banyak darah. Kemudian kalau tidak tertangani lagi akan semakin turun status gizinya. Ya, status gizinya juga. Remaja putri banyak yang anemia ya Bu ya. Akhirnya kalau makanannya tidak sehat ya. jajanannya tidak sehat. Biasanya sih ini sarapannya kan kadang lupa ataupun tidak berminat untuk sarapan. Ya, jadi akhirnya di sekolah memang makanannya pilihannya tadi, kalau kita ingin sehat harus pandai-pandai memilih makanan yang sehat, jajanan yang sehat. Ya, jadi kita harus pengetahuannya ditingkatkan lagi. Gitu kan maksudnya ya? Iya, betul. Berarti peran dari orang tua di rumah, peran kemudian dari di guru sekolah, ya di sekolah. Iya, itu sangat menentukan. Ya. Jangan, kalau ini kadang ada yang seperti ini loh. Kasihan itu nggak dibeli jajanannya. Iya. Nah, kadang kan ada yang gitu ya. Kalau menurut Mas Ri gimana? Oh, berarti pedagang ya peran tidak pedagang dibeli juga harus diedukasi katanya, juga. Iya, katanya nggak dapat rezeki, tidak kita tidak dilarisi gitu ya. Tapi kalau memang makanan yang dijajakan tidak baik, gimana lagi ya? Iya, mungkin harus berbenah. Kita harus berani ya. Iya. Ya, sekolah juga harus mampu mengedukasi untuk supaya yang dijual itu yang sehat. Gitu. Tidak seperti yang kemarin lagi misalnya gitu ya. Apalagi yang warna-warna menggiurkan itu. Kemudian yang hanya sekedar kriuk-kriuk. Iya, enak di mulut saja. Enak di mulut. Itu tanpa gizi gitu ya. Saya itu kalau lihat seperti itu, yuk kasihan ya adik-adik itu. Adik-adik terutama yang kecil itu kan. Iya. Yang masih SD Bu yang ya? Masih, iya, belum bisa milah-milah ini ya. Iya, belum bisa milah itu, kasihan memang. Begitu melihat warna yang bagus ngejreng, wah langsung dikerubutin ini. Iya. Oke. Dan untuk Anda Mitra Pas yang sore kali ini ingin bergabung, Anda juga bisa masuk di 0295385877, mengingat ini efek kontannya yang bisa dikatakan ya cukup merepotkan ya, diare segala macam. Kemudian jangka panjang, kalau di Pati ini kita lihat juga persentase yang kena diabetes mellitus juga anak-anak remaja sudah ada ya Bu ya. Iya, mulai akhirnya mulai muncul karena dengan pola makanan tadi yang kurang seimbang, kurang sehat. Oke. Apalagi sekarang hampir setiap 5 meter atau 10 meter es teh jumbo. Gulanya aduh. Iya, satu cup itu udah berapa sendok? Berapa gram itu ya? Iya. Gulanya. Padahal minumnya mungkin hanya sekali ya. Iya, sehari bisa 2 kali, 3 kali, apalagi cuaca panas ya kan, mendukung buat minum es teh. Nah, itu. Padahal itu kandungan gulanya itu 1 cup itu cukup untuk 1 atau 2 hari Bu ya katanya ya Bu ya. Iya, karena sangat manisnya itu ya. Karena kan sebenarnya itu minum manis 1 gelas berimbang aja sehari itu sudah cukup ya. Iya. Dan itu kalau berlebihan sangat tidak bagus untuk kesehatan. Mendukung obesitas tadi. Sama pabrik gula, diabetes. Iya, diabetes tadi akhirnya. Iya. Padahal kebutuhan gula sehari berapa ya? 3-4 sendok ya, maksimal 4 sendok makan ya Bu ya. Itu sementara sudah buat maksimal. Es teh itu udah berapa sendok kalau disendoki. Belum nanti maam rotinya. Iya, dari gula dari makanan yang lain ya Bu ya. Bisa dari roti atau dari biskuit-biskuit yang lain misalnya. Karena masyarakat awam juga sepertinya banyak yang salah paham.
kalau dirasa tidak manis itu berarti bukan gula. Padahal nasi juga mengandung gula ya Bu sudah. Nasi Iya. juga Sudah mengandung gula ya di sana. Maksudnya Ya? itu ya karbohidrat Iya, ya. karbohidrat, Tepung-tepungan glukosa. maksudnya ya? Tepung-tepungan itu Iya. maksudnya. Sudah mengandung gula Tidak ya. gula pasir murni itu enggak ya. Oke, karena masyarakat awam taunya aku belum ngopi kok tadi belum ngeteh kok. Nah, masyarakat kita kan taunya ngopi itu bukan pahit Bu, tapi kopi plus gula gitu Yeah, ya, manis-manis semuanya ya. Oke, nanti cangkrukan di sana juga tawani kopi lagi, manis Iya. lagi. Kopi lagi sehari Kopi sampai lagi. berkali-kali. Ya memang umur 45, 50 ketahuan DM diabetes mellitus ya. Sementara kalau sudah DM atau pabrik gula ini atau apa namanya itu kalau seperti itu kan perawatannya kan harus non sewu sepertinya minum obat terus ya Bu ya. Setiap hari. Iya. Buat mengontrol. Untuk gula. kontrol kan, Iya. ribet juga akhirnya ya. Ngerepotin yang muda-muda artinya. Jadi ini ya non sewu kita bukannya Makanya dari kecil, dari awal ya, dari anak sekolah yang mungkin dari PAUD, dari TK, dari SD ini kita inginkan mendapatkan edukasi ya semacam ini ya, dari makanan yang sehat atau jajanannya itu sehat gitu. Ya. Oke. Karena kalau kita lihat seperti es krim, seperti pizza ya, yang ini biskuit, brownies seperti itu kan mungkin bagi mereka itu Biasa. biasa nggak masalah ya. Jadi ternyata itu juga menimbulkan resiko itu tadi akhirnya ya itu sih memang kalau berlebihan ya. Oke. Tapi kalau tidak berlebihan sih sebenarnya ya Tidak nggak masalah. apa-apa, nggak masalah. Makanya kalau di TikTok ataupun di YouTuber ketika orang mancanegara dari Eropa, dari Korea beberapa kali kalau minum apa namanya TS kita Bu, Ya. itu dia, loh ini kok terlalu manis, kaget mereka. Karena memang standar orang kita itu luar biasa serba kebablasan mungkin ya. Serba nggih, sesuai lidah. Iya, makanya mereka Disesuaikan, kaget. tidak sesuai ini kesehatannya. Nggih. Jadi Baik. kalau di orang luar kan makan itu sekali ya. Kalau kita itu makan kok setiap saat. Apa aja dimasukkan mulut gitu loh. Apalagi kalau belum nasi, belum makan namanya Nah, ya, Bu, ya. itu lagi. Mindset orang Indonesia. Orang Indonesia seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Mitra Pas. Masih ada satu sesi lagi, tetap stay tune di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati dengan rekan-rekan DPC Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas, yang anggotanya ini tersebar, ada yang di Dinas Kesehatan, di Puskesmas, di klinik, di rumah sakit, bawa memberikan edukasi kepada kita ya tentang bagaimana caranya kita hidup sehat. Kebetulan untuk sore kali ini kita membahas tentang jajanan bergizi anak sekolah Mitra Pas ya, bersama narasumber kita Ibu Titi Asri Fatun, Sarjana Gizi dari Puskesmas Gembong, dan Bapak Nurudin Wahyu Utomo, Sarjana Gizi dari Puskesmas Wedari Jaksa 2 Mitra Pas. Dan tadi beberapa poin sudah kita dapatkan ya, ternyata memang apa yang kita makan ini sedari kecil bahkan ya, ini ternyata nabung. Begitu tabungan kita dibuka, loh malah membawa yang bukan-bukan ini kan repot ya. Itu biasanya umur-umur tertentu, tetapi sekarang juga yang jadi masalah anak-anak belasan tahun, bahkan di bawahnya itu ya Bu ya, sudah terdeteksi pabrik gula atau diabetes mellitus atau apa namanya kencing manis istilahnya ya. Iya. Dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang seharusnya tidak perlu ini karena kita salah pola makannya salah, atau orang tua yang tidak paham sering membelikan jajan yang manis-manis kemudian sudah cocok dengan lidahnya sehingga kalau makan menjadi standar Bu. Kalau nggak manisnya seperti itu dia bilang pasti nggak enak Nggak enak rasanya gitu ya. karena kurang manis Bu. Oke. Ya, mau dilanjutkan kembali Bu, mungkin ada beberapa yang tadi juga terlewat, monggo Ibu. Iya, jadi memang jajanan anak sekolah ini kan selalu dikonsumsi setiap hari selama anak sekolah masuk ya mestinya Iya, ya. betul Nah, sekali. jadi Tidak masuk aja kangen sama jajanannya Bu. oh iya ya. Malah repot Dikangenin jadinya. jajannya Ya, ya. dikangenin jajanannya. Iya. Dan itu dipengaruhi lagi kalau jajanan ini pedagangnya. Pedagangnya itu kan nanti juga rajin masuk ya. Iya. Rajin masuk sekolah. Pedagangnya. Nah, ini kalau pedagangnya rajin juga, kita harus rajin juga untuk mengedukasi anak-anaknya. Iya, betul Oke, sekali. Kita ini lagi di ada kegiatan kalau di Puskesmas ini termasuk ini screening ya. Iya, ada screening ya, CKG ya, Bu, ya, CKG cek juga kesehatan ya, gratis. di sekolah iya, di itu. sekolah buat anak-anak, buat Ya.
termasuk Remaja, memantau berat iya. badannya, tinggi badannya, Iya. nggih. Kemudian Nah, kesehatan itu- gigi mulutnya Nah juga. itu, nggih. Ini kalau misalnya tadi yang disenangi manis-manis, akhirnya juga mungkin di gigi ya, Iya, akhirnya di gigi. giginya Kalau giginya tidak sehat, giginya sudah berlubang, nanti makannya akhirnya nggak kurang nyaman. Ya. nggak bisa banyak, nggak Mm-mm. bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Terus nanti ini kalau yang lainnya misalnya kurang, asupannya kurang, akhirnya status gizinya juga kurang, Iya. akhirnya nggak masuk Iya, karena sakit. iya. Imunitasnya menurun. ya, Bu, ya. Imunitasnya menurun. Oke. Akhirnya kita harus pangan jajanan di sekolah itu harus kita sangat kita perhatikan. Pertama apa sih ini, harus memilih makanan yang aman mestinya ya. Iya, betul sekali. Makanan yang aman. Kemudian yang apa, yang bersih. Yang bersih, hygiene sanitasi nggak kalah penting Sanitasinya. ya, Bu ya. Kalau di lingkungan sekolah itu kebanyakan itu terbuka gitu loh Mas Udi. Iya, entah debu, lalat ya, Bu ya, bisa Jarang kan mengkontaminasi. rasanya tuh pengen tak tutup gitu. kalau pas lewat di sekolah, di lingkungan itu ya. Jadi memang makanan yang terbuka, apalagi ini kan orang lain yang dagang atau yang menjajakan, tidak di kantin sekolah misalnya ya. Ya kalau di kantin sekolah juga harusnya tetap juga Iya, jaga sanitasi, kebersihan. kebersihan. Kalau yang di luar sekolah mungkin kalau menegur harus baik-baik, ya, harus dengan cara yang sopan lah Iya. gitu. Kemudian yang ini yang tidak kalah pentingnya itu label. Nah, Label dari makanan itu. iya, pembacaan label ya, Bu ya. Kadang Iya. anak-anak tuh nggak tahu arti labelnya itu berisi informasi Apalagi apa. kalau ini susu kotak itu ya biasanya. Mm-mm. Susu kotak ini cenderung walaupun kadang itu ED-nya masih ini loh, masih aman. Tapi ternyata juga ada juga yang kandungannya itu nggak lagi sehat. Oh ya, sudah rusak ya, Bu ya, sudah Iya. terkontaminasi. Walaupun kadang gitu juga. Karena kalau pas di tempatku sih ya di Gembong, misalnya anak itu habis minum susu gitu kan, diceritakan habis minum susu apa gitu, ternyata dia habis minum susu kotak itu tadi. Diare, Nah, muntah. akhirnya dia mual muntah, badannya panas, itu juga ada juga seperti itu. Kemudian kita harus tahu makanan itu sebenarnya itu ada gizinya apa enggak. Nah, kadang cuma kenyang doang ya, Bu Iya. ya. Terus Tapi ya nilai gizinya hanya nyaman atau enaknya Enaknya saja aja, yang iya. dirasakan, itu juga perlu kita perhatikan atau kita sampaikan kepada, kalau anak-anak SD mungkin masih ini ya, masih kurang lah ya pemahamannya. Iya. Tapi kalau yang di tingkat yang SMP lebih besar ini sudah bisa. mungkin sudah paham ya, Bu. Kemudian kalau ini konsumsi airnya cukup juga bisa ini menyeimbangkan dengan makanan yang dia makan Konsumsi, tadi. iya betul. Kemudian warna, rasa, aromanya itu juga berpengaruh iya. sekali. Kalau minuman gimana kalau minuman Mas Udin? Minuman kita sarankan ya Cenderung yang tadi ya. Iya, yang air putih atau Lebih mungkin bagus jus air buah putih, ya, jus Bu ya. buah itu Jus lebih buah bergizi juga ya. kita edukasi lagi gulanya yang normal saja, Normal ya, saja. karena buah kadang kan sudah manis ya, Bu Iya, ya. jadi mungkin tidak terlalu dilatih lah ya. Iya. Kalau lidah itu nggak dilatih itu nanti ya Terbiasa. biasa. Seperti rasa pedas itu juga ya, iya. yang menimbulkan mungkin di perut kita nggak nyaman ya. Kemudian kalau ini biasanya kan makanan yang cepat saji ya, cepat saji itu juga perlu kita batasi sebenarnya. Iya, mie instan ya, Bu ya, ya atau itu. tadi pizza, makanan-makanan yang cepat tinggal dibeli, tinggal Iya, makan tinggal gitu makan. ya. Seperti Iya, itu. fast food. Akhirnya nanti ke arah obesitas cenderungnya. Iya, Tanpa serat juga. tanpa Nah, serat, sekarang sih tinggi gitu ya. karbo, lemak. Karbohidratnya tinggi. Iya. Gula, garam, lemak. Nah, Nah, itu. itu biasanya gitu ya. Terus misalnya terjadi kan karena banyak makanan tadi yang instan-instan. Kemudian akhirnya timbul mual muntah ya. Sebelum keracunan biasanya itu kan
itu ya gejalanya. Iya. Itu gimana sih Cara itu caranya? penanganannya. Oh iya, Oh. iya itu maksudnya. Langkah awal kalau ada air kelapa ya Bu ya. Kalau ada air kelapa. kalau air kelapa. Mm-mm. Kemudian yang kedua susu. Susu boleh ya, Susu buat menetralkan, menawarkan tadi Menawarkan. keracunan. Kalau memang Nggak hal ada. itu nggak ada ya harus ke Fasilitas kesehatan itu ya, lebih betul, aman ya. Segera dibawa ke Segera. fasilitas kesehatan Terus supaya terlebih tidak lagi yang harus ini dilakukan adalah perilakunya harus hidup bersih iya dan sehat. PHBS ya Bu ya, PHBS. perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian nanti makanannya gizi Seimbang. Oke. Jajanannya juga jajanan yang Sehat. sehat. Oke. Kalau makanannya sudah seimbang tapi jajanannya nggak sehat juga masalah lagi ya Bu Iya. ya. Lagi ya, jadi Makanan memang harus sehat. seiring. Iya, semuanya harus beriringan ya Bu ya. Makanan Makanan. sehat, jajanan sehat, gizi Aktivitas. seimbang, aktivitas fisik nggak kalah penting. Jangan disepele olahraga Iya. ya. Cek gizi, cek status Cek gizinya. status gizinya. Ini katanya ada program kan untuk apa anak-anak remaja Bu ya yang di sekolah-sekolah sudah Iya, mulai sudah berjalan. Sudah. September kalau atau Agustus akhir ya. Ini Agustus akhir ya, Bu, ya? sudah mulai juga. Ini sudah mulai juga di ya. sekolah ya. Oke, makanya di sekolah-sekolah kalau misalkan nanti didatangi tim rata-rata di Dari puskesmas ya Bu puskesmas, ya. iya, betul. Itu jangan Program kaget karena khusus. nanti di situ akan ada cek kesehatan dan itu akan ketahuan kira-kira ini kurang apa, apakah anemia atau apa ketahuan Iya, semua iya, ya. betul. Oke, karena kalau kemarin-kemarin kan anemi biasanya cewek-cewek, tapi cowok juga kemungkinan juga seperti itu ya kena anemi ya Bu ya. Bisa Bisa jadi. juga. Dan nanti akan kelihatan ya biar dari cek itu ya. Iya. Iya. Baik, ini hati-hati ya. Kesempatan ini ya. Mhm. Jangan takut lah, pokoknya nanti kalau misalkan ada kekurangan nanti akan ada penanganan dan ada apa namanya saran-saran ya untuk makan ini buah-buah ini yang bagus untuk kamu seperti itu dan lain sebagainya. Nanti bisa ngobrol dengan tim ya Bu ya, Iya. yang Boleh, murid-muridnya ya. Boleh betul. bisa. Bisa banget. Langsung kelihatan ya, atau nunggu berapa saat Bu untuk keluar hasilnya itu tesnya cek gitu. Bisa langsung. Langsung ya? Langsung Iya. ya. Bisa gula darah langsung kelihatan, HB untuk anemia juga langsung kelihatan. Oke. Biasanya langsung dikumpulkan ya. Biasanya kalau saya sendiri misalnya dari gizi ya ikut itu terus langsung disisihkan sendiri yang HB-nya kurang misalnya nanti langsung kita edukasi gitu. Ada kelasnya nanti ya, ada kelas edukasi Biasanya, ya. Iya, Oke. langsung. Karena kalau misalkan kekurangan seperti anemi seperti itu untuk mata pelajaran ngantuk anak repot ya Bu ya. Akhirnya di Ketinggalan pelajaran kan dia? Iya. Konsentrasi. Aktivitas konsentrasinya nanti akan berkurang terutama. Karena ngelentuk ya Bu ya. Iya, produktivitasnya berkurang. Nanti kan kalau misalkan kalah dengan yang lain kasihan ya, sama-sama sekolah ya. Iya. Nanti. Nah, makanya itu dipikirkan oleh pemerintah, dicek dulu ini yang kesehatan secara kesehatan nih apa nih, apakah anemi atau kurang apa Bu, yang penambah darah ya. Iya, tablet tambah tablet darah. tambah darah. Itu juga sudah sebenarnya kan kalau tablet tambah darah ini sudah ke Program. sekolah Sudah ya, program, sudah bertahun-tahun ya Bu ya, Iya. untuk cewek ya Bu ya. Iya. Cewek. Iya, makanya ini ada tablet tambah darah, kemudian ada makan bergizi. Bergizi. Kalau memang dimanfaatkan maksimal itu bagus sekali loh, tidak ada anemi ya kayaknya. Iya, harusnya. Harusnya. Padahal sudah tablet tambah darah semua remaja putri Remaja. setiap seminggu sekali diminum. Nah, itu kalau benar-benar diterapkan nanti efeknya wah bagus sekali itu. Ya, repotnya ini delik-delik malah ada yang tidak minum ini loh Pak yang repot ya. nggak diminum, disimpan disimpan. di tas. Nah itu yang repot ya. Akhirnya ketahuan semua. Lah makanya kalau ngelentak-ngelentuk, wah ketahuan Wih, ini. tanda-tanda. Tanda-tandanya. Padahal harusnya Kemarin sudah nggak tercukupi. diminum ya gitu. Oke, Bu, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin Anda tekankan kepada Mitra Pas sore kali ini, monggo. Oke. Dari saya ya, pedoman gizi seimbang ya, tadi dari makanan tidak kalah penting yang bergizi seimbang, kemudian yang kedua juga dari aktivitas fisik ya, kemudian yang ketiga ada dari hygiene sanitasinya. Oke, itu yang perlu digarisbawahi ya. Gizi seimbang itu tidak hanya dari makanan tetapi juga dari aktivitas fisik dan hygiene sanitasi. Oke, sanitasi yang tempat ijo-ijo itu ya, Iya, untuk betul wiso-wiso dan sekali. sebagainya. Kalau misalkan makanannya bagus tapi airnya kurang Airnya bagus, bersih. tangannya Iya, kotor, iya, ini betul. juga bahaya ya. Pokoknya jaga makanan karena makanan itu sumber dari kesehatan kita. Kalau saya seperti itu ya. Jadi makanan itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan tubuh. Ya, Apalagi betul. untuk generasi-generasi yang dalam masa pertumbuhan Iya. anak-anak sekolah kita harus kita perhatikan. Oke. Jangan menuruti apa yang
jajakan di lingkungannya. Tolong Harus bisa memilah ya, Bu, ya? diperhatikan, Iya. dipilah yang berguna saja, itu ya pesannya. Baik, terima kasih Ibu Titi Asrifatun Sarjana Gizi dari Puskesmas Gembong dan Bapak Nurudin Wahyu Utomo Sarjana Gizi dari Puskesmas dari Jaksa 2 sudah rawuh memberikan edukasi sore kali ini luar biasa ya, membahas tentang hal yang berkaitan tentang jajanan bergizi anak sekolah karena ini cukup penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.